Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori out of Taiwan. Jadi sebelum kita mulai, di sini ada anggota-anggotanya dulu. Yang pertama ada Binaya Yoda Kenzi, yang kedua ada Nindya Felicia Farsha, yang ketiga ada Muhammad Ambil Ihsan, yang keempat ada Nadia Fahira, yang kelima ada Nadia Amalina. Amogus. Jadi yang pertama ini ada hal yang mendasari teori out of Taiwan. Jadi dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Selanjutnya adalah definisi dari teori out of Taiwan. Jadi teori out of Taiwan adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Selanjutnya tuh ada yang namanya penutur Austronesia. Jadi penutur Austronesia itu adalah para pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia yang telah menjelajahi Madagaskar di bagian barat, Pulau Paskah di bagian timur, Taiwan dan Mikronesia di utara, hingga sampai ke selatan di bagian Selandia Baru. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya ada persebaran di Indonesia. Kemudian sekitar tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, penutur Austronesia melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Dari Sulawesi, alur persebaran terpecah menjadi dua alur. Alur barat, yaitu ke Kalimantan, terus ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan alur timur bermula dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur. Yang selanjutnya ada kebudayaan yang dibawa. Ketika berimigrasi, para penutur Austronesia memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu terjadi interaksi budaya dan dalam beberapa hal silang genetika. Salah satu kebudayaan mereka yang paling berpengaruh adalah budaya maritim. Selain budaya maritim, ada pula kebudayaan lain yang dibawa, yaitu diantaranya ada pertama, bercocok tanam, seperti padi, jewawut, tebu, ubi, dan keladi raksasa. Yang kedua ada domestika ternak seperti babi, anjing, dan ayam. Yang ketiga ada teknologi perkapalan. Yang keempat ada pembuatan gerabah. Yang kelima ada perhiasan dari kerang. Dan yang keenam ada tenon kebiasaan makan sirih. Sekarang masuk ke bukti sejarah. Penanda identitas penutur bahasa Austronesia yang paling terlihat di Indonesia adalah pemujaan terhadap leluhur. Para penutur bahasa Austronesia memiliki budaya bercerita melalui lukisan dinding gua. Lukisan dinding gua merupakan salah satu ciri khas penutur bahasa Austronesia dalam mengekspresikan kisah perjalanan, keseharian mereka seperti berburu hewan, bercocok tanam, dan juga ritual penguburan. Dan pemujaan terhadap leluhur ini tercermin dengan penggunaan bangunan megalitik sebagai sarana peribadatan. Sekian presentasi dari kami tentang teori out of Taiwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.